Perkenalkan, saya Tsunami Victoran Sekutuhawa dengan NIM 2401010124. Baik, di video kali ini saya akan membahas rangkuman materi tentang hakikat wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional, serta identitas nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi konsep wawasan Nusantara. Yang pertama, ada pengertian dan hakikat wawasan Nusantara. Pengertian, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Hakikat wawasan Nusantara menekankan pentingnya kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, ada teori-teori geopolitik. Teori geopolitik klasik, yaitu teori ruang. Wilayah menentukan kekuatan suatu negara. Berikutnya, ada teori kekuatan laut. Kekuatan maritim penting untuk kejayaan bangsa. Yang berikut, ada teori kekuatan darat. Wilayah daratan sangat strategis bagi kekuasaan global. Berikut ada teori geopolitik modern, memadukan pendekatan klasik dengan isu global seperti lingkungan hidup, teknologi, dan hubungan internasional. Yang ketiga, ada wawasan Nusantara dalam peraturan perundang-undangan 1945, pasal 25A, menegaskan bahwa NKRI adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengatur tentang perairan Indonesia. Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 menekankan pentingnya negara kedaulatan wilayah Nusantara. Yang keempat, ada asas, kedudukan, fungsi, dan juga tujuan. Asas, keseimbangan, kesatuan, dan integrasi antara kepentingan nasional dan lokal. Kedudukan, sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi, mengintegrasikan seluruh potensi bangsa demi kedaulatan nasional. Tujuan, menciptakan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman. Yang kelima, ada dasar pemikiran wawasan Nusantara. Geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Yang kedua, ada sosial budaya, keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Sejarah, pengalaman penjajahan yang memunculkan semangat persatuan. Yang keenam, ada pilar kebangsaan Republik Indonesia. Pancasila. Yang pertama ada Pancasila, yaitu ideologi dan dasar negara. Yang kedua ada Undang-Undang 1945, yaitu landasan konstitusi. NKRI adalah bentuk negara kesatuan. Yang berikut ada Bhinneka Tunggal Ika, semboyan persatuan dalam keberagaman. Yang ketujuh ada implementasi wawasan Nusantara. Pertama, bidang politik, memastikan keberlanjutan demokrasi, integrasi nasional, dan kedaulatan politik. Yang kedua ada bidang ekonomi, membangun keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga ada bidang sosial budaya, menjaga keberagaman budaya sebagai kekayaan nasional. Yang kelima ada bidang pertahanan dan keamanan, memperkuat ketahanan nasional dan menjaga perbatasan wilayah negara. Kesimpulan, wawasan Nusantara merupakan konsep penting yang menjadi landasan bagi integrasi dan persatuan bangsa Indonesia. Implementasinya harus konsisten di berbagai aspek kehidupan demi mewujudkan cita-cita nasional. Berikut ada rangkuman materi ketahanan nasional. Pertama, pengertian ketahanan nasional
Pengertian secara umum. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Definisi di Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam mempertahankan integrasi nasional berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Yang kedua, perkembangan teori ketahanan nasional. Teori klasik berfokus pada kekuatan militer dan keamanan sebagai elemen utama ketahanan. Yang kedua ada teori modern, memasukkan aspek non-militer seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan teknologi. Ketahanan nasional dilihat sebagai multidimensional yang saling berhubungan atau holistik. Model Indonesia. Ketahanan nasional berbasis Trigatra yang terdiri dari geografi, kekayaan alam, dan demografi, dan Pancagrata yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang ketiga ada pembinaan ketahanan nasional. Pendekatan Trigatra dan Pancagrata. Trigatra memanfaatkan potensi geografis, sumber daya alam, dan kependudukan, sedangkan Pancagrata menguatkan stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Metode pembinaan. Pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan. Penguatan kelembagaan untuk mendukung kebijakan strategis. Pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif. Yang keempat, ada doktrin baru ketahanan nasional. Konteks globalisasi. Doktrin baru ketahanan nasional harus adaptif terhadap dunia seperti globalisasi, ancaman, dan geopolitik internasional. Pendekatan multidimensional menyelaraskan strategis keamanan tradisional dengan diplomasi dan kerjasama internasional. Penguatan teknologi. Penggunaan teknologi untuk mendukung sistem keamanan dan stabilitas nasional. Pendekatan berbasis masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam menciptakan ketahanan dari bawah untuk meningkatkan ketahanan sosial. Kesimpulan, ketahanan nasional adalah konsep dinamis yang terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional mengintegrasikan kekuatan militer, sosial, dan budaya untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa. Doktrin baru ketahanan nasional menekankan pentingnya adaptasi terhadap tantangan global dan teknologi modern. Berikut rangkuman materi politik dan strategi nasional. Pengertian politik secara umum. Politik adalah aktivitas atau proses pengambilan suatu keputusan dalam masyarakat yang melibatkan kekuasaan, kebijakan, dan pemerintahan. Pengertian di Indonesia, politik merupakan kebijakan yang dijalankan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai tujuan nasional, yaitu kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kedaulatan bangsa. Yang kedua, pengertian strategi nasional. Strategi nasional adalah perencanaan dan pelaksanaan kebijakan secara sistematis untuk mencapai tujuan nasional dalam menghadapi tantangan, ancaman, dan peluang baik di tingkat domestik maupun internasional. Cakupan strategi nasional melibatkan berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Yang ketiga adalah dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Tujuan nasional berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup 4 tujuan utama, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Yang kedua ada kondisi geografis dan demografis. Sebagai negara kepulauan dengan berbagai suku, agama, budaya, politik, dan strategi nasional, dirancang untuk menciptakan persatuan dan integrasi nasional. Yang ketiga ada tantangan global dan domestik. Menghadapi ancaman seperti globalisasi, persaingan ekonomi, dan konflik ideologi, serta dinamika politik dan keamanan dunia. Yang keempat ada Pancasila sebagai dasar ideologi. Politik dan strategi nasional harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima ada wawasan Nusantara. Memastikan integrasi politik dan wilayah dalam bingkai NKRI serta mengoptimalkan potensi nasional. Kesimpulan, politik dan strategi nasional adalah elemen penting dalam menjaga keberlangsungan negara. Politik menentukan arah kebijakan, sedangkan strategi nasional memastikan pencapaian tujuan nasional melalui perencanaan yang matang dan terintegrasi. Penyusunannya berdasarkan pada tujuan nasional, kondisi geografis, dan tantangan yang dihadapi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Berikut rangkuman materi konsep identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas atau karakteristik yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain, mencerminkan kepribadian, kebudayaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa tersebut. Identitas nasional Indonesia yang berakar pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Berikut hakikat dan dimensi identitas nasional. Hakikat identitas nasional. Identitas nasional merupakan hasil dari proses sejarah, budaya, dan interaksi sosial yang mencerminkan persatuan dan keberagaman. Dimensi identitas nasional. Politik. Yang pertama ada politik. Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi. Yang kedua, sosial budaya. Keberagaman bahasa, agama, adat istiadat, seni, dan tradisi. Yang ketiga, ada ekonomi. Sistem perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan keadilan sosial. Yang berikut ada geografis. Wilayah Nusantara sebagai ruang hidup bangsa. Yang ketiga ada unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Yang pertama ada sejarah. Perjuangan melawan penjajah yang memupuk semangat persatuan. Yang kedua budaya. Keberagaman budaya yang menjadi simbol kekayaan bangsa. Yang ketiga bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Yang keempat ideologi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kelima ada agama. Agama sebagai nilai spiritual yang menyatukan masyarakat. Hukum dan sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi yang menjamin hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat ada globalisasi dan identitas ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama ada dampak globalisasi yang dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Dampak positif memperluas wawasan kemajuan teknologi dan integrasi ekonomi. Dampak negatif mengancam budaya lokal, penyebaran nilai asing, dan potensi erosi identitas nasional. Ketahanan nasional memperkuat nilai-nilai Pancasila dan wawasan Nusantara. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keunikan budaya dan kearifan lokal. Yang kelima, multikulturalisme antara nasionalisme dan globalisasi. Multikulturalisme mengakui dan menghargai keberagaman budaya, bangsa, dan tradisi di dalam suatu bangsa. Nasionalisme yaitu semangat cinta tanah air yang menekankan persatuan di tengah keberagaman. Hubungan dengan globalisasi. Tantangan. Globalisasi dapat
menggerus nilai-nilai lokal, dan memicu konflik identitas. Peluang globalisasi juga memungkinkan promosi budaya nasional ke tingkat internasional. Solusi mengembangkan nasionalisme yang inklusif melalui pendidikan multikultural dan memperkuat identitas lokal di era global. Kesimpulan, identitas nasional adalah hasil dari proses sejarah, budaya, dan perjuangan bersama untuk mencapai persatuan dan keberagaman. Di tengah tantangan globalisasi, identitas nasional perlu dijaga melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan dan penerapan prinsip multikulturalisme yang seimbang antara nasionalisme dan keterbukaan terhadap dunia.